Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syafines, Prodi PAI kelas 1B. Saya ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul Perkembangan Islam di Timor Leste. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan Pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada tahun 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor-Timor dari 1942 sampai 1945. Namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, Portugal kembali menguasainya. Timor-Timor merupakan sebuah wilayah bekas koloni Portugis yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi di Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 sampai resminya 19 Oktober 1999. Di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999. Kaum anti kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timur Barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, sekolah, listrik, dan air hancur. Tanggal 20 September 1999, pasukan penjaga perdamaian internasional tiba dan mengakhiri hal ini. Tanggal 20 Mei 2002, Timor diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dan dengan sokongan luar biasa dari PBB. Sejak itulah, isu disintegrasi bangsa menjadi suatu persoalan yang tidak bisa dinomorduakan, sebab bukan tidak mungkin muncul kecemburuan yang daerah lain merasa dirinya kaya dan mampu mengurus daerahnya sendiri, memilih memisahkan diri juga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kedatangan Muslim Timor Leste. Ada 5 faktor yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Timor Leste. Yang pertama, Islam masuk ke Timor Leste bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat ini didukung oleh alur masuknya Islam dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh hingga ke timur Indonesia dan ke Timor Leste. Yang kedua, penduduk asli Timor Leste mengatakan Islam masuk lebih awal dibandingkan dengan bangsa Eropa dan agama lain. Maksudnya adalah Islam masuk sebagai agama pertama di Timor Leste dan dibawa oleh para pedagang. Yang ketiga, Islam masuk ke Timor Leste bertepatan dengan masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh perdagangan Hadramaut. Yang keempat, Islam masuk ke Timor Leste bersamaan dengan datangnya para pedagang Eropa seperti Portugal, Spanyol dan Belanda. Para pedagang dari Hadramaut itu belum menetap, mereka mulai menetap di Dili sejak awal abad ke-17 Masehi. Yang kelima, keturunan Arab di Timor Leste pernah mengatakan dari leluhur mereka bahwa para pedagang Arab itu datang ke tanah Timor Dili sejak awal abad permulaan Islam Jazirah Arab. Pada dasarnya, umat Islam di daerah Dili adalah sebagian dari beberapa tokoh sejarah yang berkembang persebaran Islam di daerah tersebut. Yang selanjutnya, perkembangan mu'alaf di Timor Leste. Perkembangan mu'alaf di Timor Leste tercatat bertambah 500 orang pada tahun 2011. Namun dalam pembinaannya mu'alaf Timor Leste amat kurang disebabkan sedikitnya ulama atau ustadz yang membina para mu'alaf tersebut. Informasi terakhir bahwa lembaga Islam yang saat ini ada di Timor Leste tersisa hanya 7 lembaga saja dari 20 lembaga. Hal ini pun berpengaruh terhadap jumlah ustadz yang ada. Saat ini jumlah ustadz di Timor Leste hanya mencapai 21 orang yang sebelumnya mencapai 116 orang. Selain terbentuknya lembaga Islam Timor Leste serta perkembangan mu'alaf di Timor Leste,
Dinamika Islam di kawasan ini juga dapat dilihat dari perhatian pemerintah terhadap umat Islam Timor Leste. Berdasarkan dari data dari Centistel, pemerintah memberikan subsidi dana pada umat Islam melalui Centistel sekitar $200 Amerika pada tahun 2007 dan 2009. Ada beberapa bukti Islam masuk ke Timor Leste itu. Yang pertama, Masjid An-Nur Dili. Yang kedua, Masjid Salman Maspake, Masjid Syuhada. Terus ada Madrasah Muhsin Kanon, Rustam Timole, dan Gafar Kiano, dan Piris Iko. Kemajuan yang dialami madrasah ini dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sejak awal integrasi dengan Indonesia berdampak dan mempunyai pengaruh serta memberikan inspirasi, sehingga banyak madrasah-madrasah yang berdiri di Timor Leste, seperti Madrasah Diniyah Asy-Syafiyah dan Madrasah Diniyah Hasamuddin. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.